mau ngomong apa mas sebetulnya bagiannya? Kamu nggak kasihan lah sama si Diana gitu. Gelombang pelaporan kepolisian dari mantan karyawan pabrik usaha dagang, UD, Sentosasil, yang gerah karena ijazahnya masih ditahan pihak perusahaan, terus mengalir mendatangi gedung SPKT Mapolda Jatim. Terbaru, ada 44 orang mantan karyawan dari perusahaan milik pengusaha Janhua Diana itu, mulai membuat laporan ke Subdit 4 Renakta di Treskrimum Polda Jatim, pada Selasa, 22 April 2025. Salah satu mantan karyawan yang turut membuat laporan kepolisian di sana, adalah pemuda berinisial SAS, 20 tahun, warga Surabaya. Ia bekerja selama kurun waktu sekitar 5 bulan, yakni sejak 15 November 2024 hingga Senin 14 April 2025 lalu. Selain karena perusahaan tempat bekerjanya itu terlanjur berpolemik di medsos hingga merembet ke pihak berwenang sementara Kementerian Ketenagakerjaan, Dinas Ketenagakerjaan dan Pemkot Surabaya. Ijazah pendidikan terakhirnya disita tanpa kejelasan waktu. Kapan bakal dikembalikan? Juga membuat SAS membulatkan tekad untuk resign dari perusahaan dan memperkarakan permasalahan tersebut secara hukum di kepolisian. Sejak awal, korban SAS mengakui tidak ada klausul dalam klasifikasi pekerjaan yang diminta perusahaan tersebut dalam tampilan informasi lowongan pekerjaan melalui aplikasi Kita Lulus. Ternyata, klausul penyitaan dan penjaminan ijazah asli tersebut muncul saat dirinya menjalani proses interview dan wawancara seleksi lamaran pekerjaan di perusahaan tersebut. Alasannya juga tak terlalu jelas dipahami oleh korban SAS. Penjaminan ijazah asli tersebut, setahu dia, dipakai sebagai antisipasi adanya aksi kriminalitas yang dilakukan oleh karyawan. Namun, belakang diketahui, penjaminan ijazah tersebut cuma akal-akalan dalam rangka mengekang pihak karyawan yang bekerja dengan beban pekerjaan tak masuk akal. Dan manakala si karyawan itu hendak keluar atau resign dari tempat perusahaan tersebut, maka pihak manajemen dapat memintai uang senilai sekitar 2 juta rupiah kepada si karyawan tersebut. Jadi di pergudangan Magomulyo. Nah, kita selaku kuasa hukum dari 44 orang. Jadi korban yang kita bawa di sini adalah sejumlah 44 orang yang telah melaporkan kepada posko dan kemudian tidak lanjuti kita ke Polda Jawa Timur adalah dugaan tindak pidana penipuan, di mana bahwa ada akun-akun media sosial. Ada 3 akun, yang pertama adalah akun Facebook, kemudian akun aplikasi Kita Lulus, dan akun Instagram yang melakukan pengumuman lowongan pekerjaan. Nah, dari situ lowongan pekerjaan itu menentukan syarat-syarat, salah satu syarat penting adalah tentang penyerahan ijazah dan penahanan ijazah asli. Nah, ada 2 akun yang kemudian mengatasnamakan badan usaha lain, baik perseroan komoditor maupun perseroan terbatas, yang kemudian bukan merupakan milik atas nama Sentosasil, tapi diarahkan interviewnya kepada pergudangan di Margomulyo nomor 44. Nah, inilah yang kemudian saya melaporkan akun, bahwa akun ini ada dugaan penipuan yang mengatasnamakan PT lain, kemudian melamar ke sana dan menyerahkan ijazah atau uang 2 juta. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tindak pidana penggelapan. Dari teman-teman yang sudah melamar ke Margomulyo itu, kemudian dia diminta untuk menyerahkan ijazah atau kalau tidak ada dengan uang pengganti 2 juta. Nah, setelah teman-teman resign, yang harusnya ijazah itu dikembalikan, tapi sampai hari ini tidak dikembalikan. Nah, maka ini masuk unsur dalam tindak pidana penggelapan dan itu sudah kita laporkan. Nah, yang ketiga adalah tentang penghilangan barang milik orang lain. Jadi ketentuan sebagaimana diatur dalam KUHP 406, barang siapa ketika menghilangkan barang milik orang lain, maka itu bisa dikenakan ketentuan pidana. Ini dasar kita adalah dari kejadian ketika kita sidak dengan Pak Wamen, bahwa orang yang biasanya mengetahui dan melihat penyimpanan ijazah di belakang mejanya pada saat sidak, barang itu tidak ada. Nah, ini yang kemudian kita melihat ada unsur-unsur tindak pidana penghilangan barang milik orang lain yang diduga bisa kita laporkan. Nah, hari ini kita melaporkan 3 pasal itu dan sekarang masih kita proses. Nanti insya Allah nanti sekitar jam 8 jam 9 baru selesai. Untuk resignnya baru Senin kemarin, tanggal 14 April. Hampir setahunan loh. 5 bulan. Oh, 5 bulan. 2 tahun. Itu ijazah mas ditahan? Iya, kita. Awalnya dulu mas yang masuk ke perusahaan UDSS itu lewat apa tahunnya? Saya lewat dari aplikasi Kita Lulus untuk bagian staf gudang. Staf gudang. Iya. Itu untuk apa? Klasifikasi ketentuan yang diminta dalam situs tersebut apa saja? Apakah juga mencantumkan penahanan ijazah? Untuk itu nggak ada, cuman ijazah asli, terus SKCK asli gitu.
Yang bilang ijazah ditahan itu dari siapanya mas? Dari waktu interview. Tapi di aplikasi itu tidak ada keterangan untuk penahanan ijazah asli. Tiba-tiba saat klausul tersebut muncul ketika interview ya, ada penahanan ijazah. Kenapa baru kemarin mengajukan resign? Nggak kayak yang dari kemarin? Karena saya tahu kasusnya semakin membesar ya, jadi saya malu juga bekerja di situ dan untungnya buat saya juga hafal. Sudah ada ini mas, kemarin kayak minta ke pihak manajemen tanya untuk ini ijazah saya bisa dikeluarkan atau enggak? Kemarin waktu makan itu sempat telepon juga ya. Jadi saya tanya juga sekalian dan orangnya juga nggak mau. Ada responnya? Mintanya omong-omongan dua empat mata gitu. Oh nggak mau waktu di telepon nggak mau. Ya nggak mau langsung ngomongin kapan diserahkan ijazah itu. Tiba-tiba dia matikan teleponnya dan pura-pura nelpon hubungin orang yang lain. Waktu nelpon tuh mau ngomong apa mas sebetulnya bagiannya? Kamu nggak kasihan lah sama si Diana gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.